Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nurfatihah LBS NIM 20004063 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya berasal dari kelompok 2 dengan pembahasan materi mengenai administrasi peserta didik. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai pengertian administrasi peserta didik, proses administrasi peserta didik, instrumen administrasi peserta didik, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama itu ada pengertian administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik itu sendiri merupakan suatu proses pengurusan atau suatu proses layanan dalam hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid itu berada di sekolah, sampai dengan murid itu menamatkan pendidikannya. Nah, berarti administrasi peserta didik ini sendiri dilakukan agar menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efisien dan yang lebih efektif lagi. Yang kedua itu ada proses administrasi peserta didik. Nah, proses administrasi peserta didik ini sendiri terbagi atas 4 proses. Yang pertama ada perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan dan penerimaan siswa baru ini ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada penetapan daya tampung sekolah. Penetapan daya tampung sekolah ini seperti kita itu memberi keterangan ada berapa banyak daya tampung yang akan kita terima, ada berapa banyak bangku yang ada dan berapa muatan di setiap bangku itu, dan berapa banyak anak yang tinggal kelas. Selanjutnya ada yang harus kita lakukan itu kegiatannya ada penetapan syarat calon siswa. Selanjutnya ada penetapan panitia penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru ini, kegiatan yang dilakukan itu dengan seperti mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, pengumuman calon yang diterima, dan membuat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yang kedua ada orientasi siswa baru. Nah, dalam kegiatan ini kita ada melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada seperti memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua itu memperkenalkan civitas akademikanya. Terus ada memperkenalkan program-program yang ada di sekolah itu. Nah, yang ketiga itu ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Di sini sangat penting karena tegaknya disiplin itu sangat sangat gimana ya? Disiplin itu sangat ditegakkan lah di sekolah untuk sekolah dan siswa agar bisa patuh dan berjalan tata tertib yang ada di sekolah itu dengan baik. Dan selanjutnya yang keempat itu ada pembinaan kesiswaan. Nah, pembinaan kesiswaan itu merupakan dilakukan melalui 4 jalur, yaitu melalui organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Selanjutnya itu ada instrumen administrasi peserta didik. Nah, instrumen administrasi peserta didik ini sebenarnya ada beberapa menurut ahli, tapi untuk kali ini kita akan membahas 2 ahli saja. Yang pertama itu ada menurut Manja dalam Asnawir 2005 170. Manja ini menyebutkan bahwa ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam administrasi siswa tersebut, yaitu seperti buku induk siswa. Buku induk siswa itu buku induk siswa itu merupakan buku pokok yang di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Selanjutnya itu ada buku kleper. Buku kleper itu sendiri merupakan
buku yang sangat membantu buku induk siswa tersebut dalam memuat data-data penting mengenai siswa. Yang ketiga itu ada daftar keadaan siswa. Daftar keadaan siswa itu menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah. Yang keempat itu ada buku mutasi siswa. Buku mutasi siswa. Terus yang kelima ada pencatatan kehadiran siswa. Selanjutnya itu ada pendapat mengenai Suharsisi. Menurut Suharsisi ini sendiri, dia mengatakan bahwa catatan data siswa di sekolah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada catatan data siswa di sekolah, catatan siswa untuk di sekolah. Catatan ini terdiri dari buku induk itu sendiri, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yang merupakan suatu kumpulan dari semua peraturan yang bersifat umum dan khusus yang ada di pemerintah, yang berasal dari pemerintah untuk sekolah itu sendiri. Nah, yang kedua ada catatan siswa untuk masing-masing kelas. Ini terdiri seperti dari buku kelas yang meliputi buku cuplikan dari buku induk, ada buku presensi kelas, ada buku catatan BK, ada catatan prestasi murid, ada buku rapor, dan ada juga buku mutasi. Selanjutnya itu ada peran administrasi peserta didik. Peran administrasi peserta didik itu ada menurut beberapa ahli. Nah, kali ini kita akan menjelaskan menurut salah satu ahli saja, yaitu menurut Sudjipto dan kawan-kawan. Ada beberapa peran administrasi peserta didik menurut Sudjipto ini sendiri. Menurut Sudjipto dan kawan-kawan ini sendiri. Yang pertama itu, peserta didik itu sangat membantu untuk merekap data siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik itu administrasi peserta didik itu juga sangat membantu untuk mempermudah ketatausahaan dalam menyimpan dokumen-dokumen yang sangat diperlukan. Yang ketiga itu untuk mempermudah dalam mengarsipkan dokumen. Yang keempat, administrasi peserta didik itu sangat membantu untuk mencari data-data siswa dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.